Melalui pembacaan firman Tuhan pada 2 Tawarik pasal 15 ayat pertama sampai dengan 19, kita diantar ke dalam satu tema, yaitu pembaruan yang dikehendaki Tuhan. Pembaruan yang dikehendaki Tuhan. Bagian ini diawali dengan satu catatan yang begitu indah dan luar biasa. Di ayat pertama dikatakan Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Atau kita mau sederhanakan dia, dipenuhi Roh Kudus. Peristiwa pencurahan ini, peristiwa dipenuhi ini dikaruniakan kepada orang-orang yang memberi hidupnya, memberi waktunya, memberi segala-galanya bagi Tuhan. Baru dikaruniakan seperti yang terjadi pada Asaria. Asaria, asal kata atau arti Asaria ialah kekuatan Tuhan, kekuatan Allah. Nabi ini mempunyai nama yang begitu memberi arti luar biasa, kekuatan Allah. Lalu apa yang Allah sampaikan kepadanya setelah dia dipenuhi oleh roh Allah? Saudara-saudari, kita jumpai itu di dalam ayat 2, ayat 7. Itulah pesan yang disampaikan Allah. Dikatakan begini, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, ini Raja Asa, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ini yang disampaikan. Pada bagian di ayat 2 berbicara tentang pribadi dan umat secara keseluruhan. Dikatakan dengan jelas, bila kamu, berarti menunjukkan kepada Asa selaku pemimpin, selaku raja di Yehuda dan Benyamin, dan juga umatnya, untuk mengerti bahwa Tuhan beserta mereka apabila mereka mau beserta dengan Dia. Bila mana mereka mencarinya, Tuhan berkenan ditemui. Hal yang kedua, Tuhan menyertai, Tuhan bersedia untuk ditemui. Dan ketiga, kalau meninggalkan Tuhan, Tuhan tinggalkan juga. Ini 3 hal besar yang dikatakan Tuhan ketika roh Tuhan dipenuhi atau Asaria dipenuhi oleh roh Tuhan. Kasih tahu 3 bagian ini. Tuhan selalu beserta kita. Tapi kalau kita beserta dengan Dia. Ketika kita bila mana mencari Tuhan, Tuhan mau kita temui Dia. Siapa yang cari Tuhan itu ruang-ruangnya di kita atau dalam pelayanan kita luas. Bisa saudara punya waktu saat tidur di rumah, saudara punya waktu bersama dengan persekutuan, ibadah baik KSP, unsur, dan ibadah-ibadah lain. Itu ruang-ruang di mana kita bertemu dengan Tuhan. Senang Tuhan mau bertemu dengan kita. Tetapi kalau saudara kita cari alasan, kita bilang capek, kita bilang siapa malas, saudara senang dengan keluarga ini, saudara senang dengan pelayan ini, baca ini baik-baik.
Bila mana kau itu tinggalkan dia, dia lebih lagi tinggalkan kita orang. Terus nanti teguran datang, baru bilang, Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan, kau udah ingat saya kak? Begitu. Ini keras. Dia sederhana tapi keras. Bermain dengan pelayanan, itu dia punya risikonya berat. Bermain dengan organisasi dunia tidak terlalu, dengan institusi kerja di mana kita ada tidak terlalu, tapi bermain dengan pelayanan panggilan Tuhan, Tuhan juga akan buat kita seperti ini. Tapi janji Tuhan ayat 7 dibilang begini, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Jangan lemah semangatmu. Melayani Tuhan ya. Sudah niat untuk pelayanan, niat itu dilakukan, digenapi. Jangan tunda-tunda. Berani kau tunda, berani kau lupa, Tuhan juga lupa kau. Sederhananya begitu. Sebab apa? Ada upah toh. Upah kita tidak tahu, setiap orang punya. Terima kapan, seperti apa, itu ada di tangan Tuhan sendiri. Situasi Asa memimpin kerajaan Yehuda dengan dua suku Yehuda dan Benyamin itu berat. Kita lihat ayat 3 dan 57 dibilang di situ, lama sekali orang Israel tanpa Allah yang benar. Ini berarti ada penyembahan berhala. Dong ada buat mesbah-mesbah yang tadi disaksikan di ayat 16 itu, yang didirikan oleh Ma'akah, yaitu patung Asyera. Asyera ini dewi kesuburan, istri dari dewa Baal. Itu yang didirikan, yang dibuat oleh Ma'akah. Ma'akah ini Asa pun nenek. Nenekku masih menyembah berhala. Asa ini tidak mau dosa keturunan itu turun. Raja ini tidak mau. Dia mau hanya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ini yang kita orang sekarang harus mengerti, bahwa ada hidup yang dari nenek moyang kita, tete nenek yang tidak benar itu. Itu turun dalam diri kita. Saudara, kita pasti bilang, saya tidak belajar, saya tidak baca ribu buku, saya tidak dengar. Tapi secara darah itu sudah turun. Ini yang Asa bicara hari ini. Asa dibilang, oh biar nenek juga saya pecat kok. Saya tidak mau ada penyembahan berhala dalam saya punya kerajaan yang saya pimpin. Maafkan nenek. Tapi Asa bilang, stop. Karena apa? Menyembah berhala. Saudara, kita di rumah bisa tegas begitu kan? Kalau ada lihat hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, harus tegur. Jangan kita tak bawa budaya dan kebiasaan yang tidak memuliakan Tuhan. Harus tegur. Asa dibilang ibu nenek, kau stop sudah dengan sembah berhala. Karena ini perkataan Tuhan ayat 2 dan 7. Ketika Azaria dipenuhi oleh roh Allah. Ini raja pemimpin. Berat sekali. Situasi yang ada di situ disaksikan oleh ayat 3, 5, dan 7 itu hal yang berat. Ketika ayat 3 dikatakan sekali lagi Israel tanpa Allah. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Lalu ayat 5, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Kau mau keluar dari Yehuda dan Benyamin, kau lepu. Banyak penyamun, banyak perampok, bahkan pembunuh. Kau keluar, kau mati. Tidak ada lagi yang mau pulang dengan selamat. Ini
Ini ayat 56 bilang begitu. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan. Karena Allah sendiri yang kacaukan. Karena apa? Asyera, dewa kesuburan, dewi kesuburan. Orang kalau sudah menyembah ke situ, orang hidup ke situ, itu daerah negerinya tuh kacau. Pemimpin yang menyembah berhala, daerahnya kacau. Pemimpin itu banyak. Bisa mulai dari dalam keluarga. Bapak dan mama itu pemimpin. Kalau keluarga yang takut Tuhan, banyak berkat di jalan. Tapi keluarga yang tidak takut Tuhan, kacau. Jangan marah anak ya, kalau dong kacau. Kembali koreksi diri sendiri. Pemimpin yang tidak takut Tuhan, mau menjadi gubernur kah, wali kota kah, bupati kah, pimpinan TNI Polri kalau tidak takut Tuhan, daerah kacau. Tidak takut Tuhan, kacau. Hidup dalam penyembahan berhala, kacau. Banyak kita pejabat-pejabat di tanah ini. Jadi gubernur, jadi bupati, pergi belajar ilmu dari apa? Gunung Gamalamang. Di Ternate sana, pergi ambil itu. Setan di Yogyakarta. Saya bicara terus terang. Karena saya berdoa dan saya melihat orang itu dalam alam roh. Banyak pejabat-pejabat kita jadi pemimpin, dipilih jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, pergi belajar barang itu, bawa datang. Supaya apa? Bilang dia tetap aman dalam kepemimpinan dia sebagai pemimpin. Lalu kau taruh Tuhan Yesus di mana? Kau anggap remeh Tuhan? Iya, kau tunggu dulu. Kita dengar Tuhan bilang sama Petrus, kau masih muda jadi kau ikat topingan, kau jalan kemana sih kau mau? Silakan kau jalan. Tapi waktu kau tua, baru kau akan rasakan itu. Kau akan alami itu. Itu yang Tuhan bilang. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara, suatu daerah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Suatu daerah mengalami banyak hal, itu karena pemimpinnya tidak takut Tuhan. Bercermin dari pembahasan ini. Pemimpin tidak takut Tuhan, daerahnya kacau. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, hal yang menjadi bagian yang terindah bagi kita adalah kita melihat apa yang dikatakan. Setinggal Raja menerima nasihat itu. Ketika di ayat 8, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ambil langkah. Kalau kita pemimpin sekarang dengar firman yang keras, pergi lapor ke klasis, lapor ke sinode pendeta ini. Bagus toh. Lebih baik kamu tegur pendeta daripada Tuhan yang tegur kau. Saya pengalaman banyak, Bapak Ibu Saudara. Saya ini pendeta untuk bicara keras. Kau tersinggung, kau tak kasih makan saya Tuhan kok. Saya pernah dilapor di klasis, pernah dilapor ke sinode. Saya bilang, saya terima kok. Saya bicara suara Tuhan, mau saya sampaikan firman Tuhan. Anda tersinggung, boleh tersinggung di situ. Bawa ke kebiasaan yang tidak baik. Bawa sudah. Pemimpin itu kalau dengar firman, apalagi ini orang yang dipenuhi kuasa Tuhan. Jadi kalau saya bicara berarti Tuhan mau supaya berubah. Tapi tak mau dengar, Tuhan kasih lekuko. Inilah yang terjadi. Saudara. Saya kemarin bicara sama ada beberapa orang yang bukan di jemaat kita ya, di luar jemaat kita. Perindo ikut kegiatan kelompok-kelompok doa toh. Saya bilang ya oke, saudara boleh ikut. Saya kasih tahu. Saya sebagai seorang pelayan GKI, saudara boleh ikut. Tapi
Pertanyaan hari ini, saudara sudah dipulihkan atau belum? Saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau belum? Baca tuh Matius 7 tuh, hal menghakimi. Kita lebih banyak bicara untuk keluarkan selumbar dari mata saudara-saudara. Balok di matamu sendiri tidak. Keluarkanlah balok dulu, baru kau bisa keluarkan selumbar di sana. Bagaimana berdoa minta Tuhan pulihkan kota ini, Tuhan buat ini di kota ini. Baru kau sendiri belum dipulihkan, bagaimana orang lain mau dipulihkan? Harus sendiri dipulihkan dulu, baru orang lain. Kita lihat kesaksian ini. Ketika Asah mendengar ayat 8, maka dia menguatkan hatinya, dia merendahkan diri dan mulai membersihkan. Bersih dari dirinya sendiri dulu. Dimulai bilang dia punya nenek, maka kau stop. Itu dari dalam keluarga, bersihkan dulu. Baru dilanjut keluar. Baru saya perhatian, mari kita orang juga mulai. Saya dalam keluarga saya sudah tegur saya punya nenek, kau stop dengan asal penyembahan terhadap Asyera. Kau stop. Saya bongkar semua kau punya itu. Tempat-tempat itu, penyembahan berhala. Bongkar. Maka kau boleh mau bicara apa, kau mau bilang cucu ini tidak tahu menghargai nenek, nggak tarap apa, tarap pusing. Saya dengar Tuhan sih. Bongkar-bongkar. Dari apa yang disampaikan oleh Asah kepada dari dirinya keluar kepada umat, maka kesaksian kita melalui firman Tuhan ini di ayat 9 sampai dengan 14 begitu luar biasa. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, di ayat 13 ya, setiap orang baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Wah, ini amanat Tuhan, berat ini. Tidak cari, kita jalan ketemu ini tidak ikut ibadah, kerbas dia. Wah, ini berat ini. Lalu di ayat 14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Inilah sukacita. Supaya keadaan yang tadi dicatat di ayat 3, ayat 5, ayat 6 itu orang tidak mau itu terjadi. Baku bunuh, kekacauan, tidak ada rasa aman, tidak rasa tenang. Mau ke sana takut, mau ke sini takut, sudah tinggal di tempat, mau cari makan susah karena takut. Orang mau barang bagian-bagian ini harus hilang. Maka komitmen mereka naikkan. Mempersembahkan, mereka juga menyampaikan sumpah dan janji. Bapak, saudara-saudari, pernyataan ini yang tadi kita dengar di ayatnya yang ke-13 itu berat. Hukumannya ialah harus mati. Tidak cari Tuhan, mati. Kalau sudah diumumkan mau ibadah, semua dia akan hitung. Dari suku Yehuda, suku Benyamin, semua ibadah. Bahkan ada Manasye, ada Efraim, ada Simeon, dia harus semua ibadah. Tidak ada yang ibadah, siapa yang tidak ibadah bunuh. Keras. Tapi kita di sini dong keluarkan apa? Larangan minuman keras. Yang keluarkan minuman keras mesti duduk minum juga. Yang tanda tangan, yang bilang penjualan minuman keras begini begitu masih duduk minum juga, masih menikmati, masih konsumsi. Kau sendiri tanda tangan larang baru.
kok kembali lagi ingkari kupu janji. Makanya sekarang itu rame lagi kembali tumbuh di kota Jayapura. Bilang PAD apa? Pendapatan asli daerah. Pendapatan itu akan Allah berikan dari sumber yang lain. Kalau kita hentikan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah itu. Baca ini kitab ini 2 Tawarik 15 supaya mengerti. Jadi pemimpin sudah tanda tangan, jangan lagi kamu robok tanda tangan itu lah. Kalau saya bilang A, B, C ini tidak boleh ada di saya punya kota, saya punya wilayah pemerintahan, stop, kau juga jangan pegang barang itu. Kalau kau masih pegang, kau mengkos. Asaria Asa keluarkan itu, terima berita dari Asaria supaya ayat 2, ayat 7 itu menjadi bagiannya semua orang. Ya sudah, mari semua. Siapa langgar saya bunuh. Itu komitmen konsekuensinya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang dilakukan oleh Asaria atau dilakukan oleh Asa sebagai orang yang menyampaikan itu? Kita jumpai bagaimana dia melakukan itu. Di ayat 17, 18, sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus. Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Itu yang dilakukan Asa. Walaupun tidak semua tempat-tempat yang di dalamnya menyembah berhala tidak robohkan, tidak hancurkan. Tapi dia selaku pemimpin tetap percaya pada Tuhan. Dan dari dia percaya pada Tuhan di ayat 18, ia membawa persembahan kudus keluarga atau ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah. Jadi bicara, tapi dia juga menunjukkan bahwa ini saya punya, saya kasih. Kalau dia lakukan dengan baik apa yang diperintahkan, difirmankan Tuhan melalui Asaria, seorang nabi yang dipenuhi Roh Kudus, pemimpin melakukan itu, Asa melakukan itu, dia memberi persembahan, dia juga membawa persembahan keluarganya. Maka ayat 7, upah itu dia akan menerima. Upah itu akan dikaruniakan Tuhan. Upah itu akan diberikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, maka pada bagian ini kita melihat beberapa hal penting. Asaria bin Oded adalah menunjukkan firman Tuhan ini bagian yang patut setiap orang harus mendengarnya, memelihara dan melakukan. Hal yang pertama, firman Tuhan itu tidak asal kita kasih bunyi, kita bicara tapi kita lakukan. Kalau tidak lakukan, tidak akan ada apa-apa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, tema kita di minggu ini ialah pembaruan yang dikehendaki Tuhan. Hal yang pertama, pembaharuan yang dikehendaki Tuhan itu harus ada orang yang menerima apa pesan atau apa isi hati Tuhan untuk dikerjakan. Asaria mewakili itu. Hal yang kedua, pembaruan yang dikehendaki Tuhan itu harus ada orang, dalam hal ini pemimpin, yang mau menerima ajaran itu. Pemimpin mau merendahkan diri. Pemimpin mau melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Baru ada pembaruan. Yang ketiga, saudara-saudari, pembaruan itu terjadi tidak hanya menjadi bagiannya orang-orang tertentu, tetapi harus melibatkan semua orang.
orang Yehuda, Benyamin, Efraim, Simeon, Menasye, semua dikumpulkan. Baru itu ada perubahan. Saudara, kita di kota, di provinsi ini bermacam-macam suku, ras, agama, berbagai macam pola pikir. Menjadi seorang pemimpin yang berhikmat, dia harus memberi ruang hidupnya dengan Tuhan baru bisa. Kalau tidak, ya begini. Lalu hal yang berikut ketika melibatkan semua orang, maka itu menjadi komitmen bersama. Sebagaimana tadi saya katakan, kalau bilang minuman keras dilarang, semua katakan minuman keras dilarang. Kalau ada kios-kios yang jual minuman keras, lapor. Kalau itu memang komitmen bersama. Tapi ini terada. Jadi kita juga jalan begini sudah. Kota begini sudah. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bagian ini yang terakhir adalah kita juga harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dengan segala yang Tuhan limpahkan, percayakan, Tuhan izinkan kita terima, baik makan maupun minum, dan juga baik tambahan-tambahan lain. Saudara, kita juga menjadi saluran berkat, memberi kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, dan juga memberi kepada saudara-saudara kita yang lain. Sebab upah itu akan diterima oleh kita semua ketika kita melakukan pelayanan kasih itu dengan baik. Matius 25 ayat 40 dikatakan, apabila kita melakukan sesuatu atau melayani orang yang paling terhina, kita sudah melayani Tuhan. Inilah upah yang kita terima. Inilah yang ditanya Tuhan. Karena dari bagian ini berbicara tentang penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir itu Tuhan bilang, apa yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling terhina, kau sudah lakukan bagi saya. Saudara, kita tidak bisa bawa, kita punya uang yang kita kumpul sampai miliar rupiah di dunia. Kita tak bawa. Kita cuma bawa yang Tuhan mau. Itu yang ada terkumpul di sana. Di dalam perbendaharaan sorgawi, di dalam rumah Bapa di sorga. Di dalam kita bawa uang yang banyak-banyak, kita tahu uang ini hanyalah alat dalam menunjang pelayanan. Tetapi yang kita bawa kepada Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan itu kita lakukan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.